mengenai kaum naturalis. Kaum naturalis yaitu orang-orang yang menciptakan kehadiran Allah atau pergumulan Allah dengan keindahan yang dapat mempengaruhi spiritualitas manusia. Dalam hal ini, orang atau kaum naturalis dapat dikatakan kepada cara mereka mengenal atau menghadirkan Allah, yaitu dengan keindahan ciptaannya sebagai pengganti wujud Allah itu sendiri. Dan mereka hanya mempercayai apa yang mereka lihat dan mereka rasakan. Dalam hal ini, orang atau kaum naturalis menggambarkan Allah dengan dapat berubah wujud sesuai keadaan alam di sekitar. Dan apabila keadaan di sekitar tidak indah atau tidak natural, seringkali mereka melupakan Allah atau mungkin menyalahkan keadaan karena Allah itu sendiri. Kita bisa melihat contoh kaum naturalis di sekitar kita, yaitu orang-orang yang memiliki beban tersendiri. Biasanya bagi orang demikian, keadaan alam akan sangat berpengaruh terhadap mental dan dapat bertindak sesuai hati yang sedang dialami. Kaum naturalis dalam Alkitab. Kehidupan masa kini manusia lebih mementingkan keamanan dan kenyamanan dalam segala hal. Demikian juga waktu mereka beribadah dan bergereja. Mereka lebih suka beribadah di tempat yang nyaman di dalam sebuah bangunan yang dipenuhi oleh kursi-kursi layaknya sebuah bioskop. Tapi pernahkah kita berpikir untuk beribadah di alam terbuka? Di dalam Alkitab, Allah kita sendiri sering menampakkan dirinya di alam terbuka. Contohnya, waktu ia menampakkan dirinya bagi Hagar di padang gurun, bagi Abraham di pegunungan, bagi Yakub di penyeberangan sungai, dan juga bagi Musa di semak yang menyala. Begitu cintanya Allah kepada alam ini. Lalu, mengapa Allah seperti demikian? Allah seperti demikian sebenarnya Allah ingin agar manusia juga memahami dan menyadari bahwa melalui alam Allah hadir dan dapat berkomunikasi dengan kita. Dan juga dari alam Allah dapat menegur dan memberkati kita. Contohnya seperti Sodom dan Gomora. Karena begitu besar dosa penduduk di Sodom dan Gomora, akhirnya Tuhan memutuskan untuk menghukum mereka dengan hukuman dari alam, yaitu menurunkan hujan api. Alam ini adalah ciptaan Allah yang sangatlah luar biasa, di mana Allah ingin kita sebagai manusia sebenarnya melindungi dan menjaga alam ini dan belajar dari alam. Pelajaran rohani dari alam terbuka. Banyak sekali pelajaran yang sangat baik di alam terbuka ini, terutama kaum naturalis. Mereka dapat memvisualisasikan tentang kebenaran Alkitabiah. Penulis menceritakan tentang dirinya di suatu tempat, yaitu padang rumput. Melihat selai rumput yang buruk dan menyatu dengan rumput yang baik, sehingga dipadukan menjadi lebih indah. Dapat kita sadari bahwa ini menjadi hubungan orang antar kita sebagai orang Kristiani secara pribadi dengan sifat tubuh Kristus yang memancarkan kemuliaan Allah. Pelajaran penting yang diambil dari alam bebas ini bahwa keindahan Allah itu tidak ada batasannya. Melihat Allah secara lebih jelas. Apakah Allah itu ada? Apakah Allah itu terlihat? Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberikan pekerjaan tangannya, kata Pemazmur 18 ayat 2. Pengakuan orang Kristiani secara umum dari perseorangan meneguhkan kebenaran Alkitabiah bahwa Allah kerap menyatakan dan dijumpai di alam bebas. Kebenaran, keajaiban, dan keberlayakan Allah diberikan setiap lahir untuk dilihat oleh semua orang. Asalkan kita bersedia melangkah keluar serta membuka pikiran dan hati kita kepada kebenaran. Allah mengungkapkan keindahan di alam bebas. Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu Allah yang penuh dengan rahmat dan anugerah. Tidaklah mengejutkan jika hujan yang dapat menyuburkan tanah juga dapat menghancurkan garis pantai ketika tercurah sebagai badai tropis. Biarlah alam mengingatkan kita akan keindahan alam, dan biarkan alam juga mengingatkan kita akan kuasa dan penghakiman. Pada bagian ini, penulis menceritakan tentang pengalaman pribadinya, di mana suatu ketika ia mengalami suatu kondisi yang membuatnya sangat tertekan. Di sini dia mengambil suatu langkah dengan beristirahat sejenak.
menikmati keindahan alam yang luas, yang bebas, yang digambarkannya melalui rindangnya pepohonan tua, cuaca yang sejuk, dan indahnya sinar mentari yang seakan-akan membawanya dalam suasana tenang, damai, dan sukacita yang betul-betul ia rasakan, yang membuatnya mengalami kedamaian yang berbeda dengan tempat kerjanya yang semula. Di sini ia dapat dengan secara luas mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Dan dari pengalaman itu, penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak selamanya kita memerlukan suatu perubahan, tetapi hanya dengan beristirahat sejenak saja kita akan mengalami kedamaian dan ketenangan dalam setiap tekanan-tekanan dan persoalan kita. Dalam susunan Power Broughton, penulis dan naturalis Kristiani juga menuliskan bahwa alam sekitar adalah tempat yang Tuhan sediakan untuk kita dapat mencurahkan segala persoalan kita. Alam sekitar membuat dan kita merasa lega, menyediakan segala sesuatu yang membuat kita melupakan hiruk pikuknya dunia dan beban tanggung jawab kita yang berat. Daud juga menceritakan tentang betapa dahsyatnya alam bebas yang diciptakan oleh Tuhan sebagai tempat untuk kita merasakan kedamaian, yang dijelaskan dalam pasalnya yang ke-23. Di sana dengan jelas ia menjelaskan bahwa alam sekitar adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan sediakan untuk manusia. Jari murid-muridnya hal serupa, di mana kita dapat menemukannya pada Injil Markus pasal 6 ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-32. Di sana Yesus mengajak murid-muridnya untuk beristirahat sejenak, di mana mereka mendayung perahunya ke sebuah danau terbuai oleh air. Di sini mungkin kedengaran kebetulan saja, tetapi dengan jelas Yesus ingin menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa alam juga tersedia untuk manusia. Dengan jelas Yesus mengatakan bahwa Allah adalah pemelihara, tetapi alam sekitar juga dapat dipakai Tuhan sebagai selimut yang menyelumuti hati kita dalam keadaan dingin. Kasih Allah di alam bebas, kita perlu didasarkan kembali secara rohani untuk dapat menghargai sepenuhnya alam luar. Elizabeth Barrett Browning menulis kata-kata yang kemudian menjadi termasyhur. Bumi tumpat padat dengan surga, dan setiap semak bisa menyala-nyala dengan api Tuhan. Tetapi hanya orang melihat yang melepaskan kasurnya akan duduk beristirahat dan memetik buahnya. Bagaimana kita disadarkan kembali akan hal ini? Saya belajar bahwa kita menciptakan waktu khusus, ketenangan, dan kesendirian untuk dapat sungguh-sungguh mengenal Allah. 3 unsur yang perlu itu: pertama percaya, kemudian belajar untuk memahami, dan akhirnya menerima. Sebagai umat Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, agar kita terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk yang sentimental dan bersifat penyembahan berhala terhadap alam, kita haruslah bertobat sepenuhnya dan hidup di dalam Kristus. Martin Luther juga pernah mengatakan, hanya dengan mata iman kita dapat melihat mujizat-mujizat alam. Dan mujizat-mujizat alam itu sangat besar, bahkan lebih besar dari mujizat sakramen. Dan akhirnya, marilah kita melihat, kita periksa keindahan-keindahan alam semesta di dunia ini, karena masih banyak keindahan-keindahan Allah yang tidak dapat diungkapkan melalui satu benda belaka, tetapi begitu luas dan tidak terbatas sehingga memenuhi dunia, memenuhi seluruh bumi dengan keajaiban. Alam luar juga menceritakan tentang kelimpahan Allah, karena semua yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Untuk itu, kita semua harus melayani Allah
karena Allah memiliki rahmat dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Saudaraku, mari kita mengasihi Allah di alam terbuka. Ketika kita tidak dapat menerima dan meluangkan waktu untuk Allah dan membiarkan Allah menetapkan setiap agenda kehidupan kita, maka kita tidak akan mendapatkan apapun. Kita dapat melihatnya dari kehidupan kita pribadi, di mana kita manusia hanya bisa merencanakan. Yang kita rencanakan terjadi ataupun tidak terjadinya hanya Tuhanlah yang berkehendak. Allah kerap jadi pemerkasa dalam perjanjian rohani kita. Dia tahu apa yang perlu dia dengar. Ketika kita sibuk oleh masalah-masalah duniawi, saat itulah kita melewatkan setiap saat dari berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita dalam dunia alam yang bebas ini. Tantangan bagi kaum naturalis. Kita pasti berpikir bahwa tidak ada tantangan yang dihadapi kaum naturalis. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh kaum naturalisme. Tantangan yang pertama, tantangan individualisme. Kita dapat melihat dari kisah Tuhan Yesus yang meluangkan waktunya di alam bebas. Tetapi Tuhan Yesus melakukan itu untuk mempersiapkan dirinya untuk kembali ke dunia. Dalam Yesaya 6 ayat 3 mengatakan, kemanapun kita mengarahkan pandangan ke lingkungan di sekitar kita, kita dapat melihat bahwa seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Untuk itu, mari kita memastikan bahwa kita tidak memakai alam untuk menjadikan alam sebagai pelarian dalam tugas-tugas maupun masalah-masalah kekristianian kita. Kita dapat merasakan kasih Allah melalui alam yang indah ini. Dalam Mazmur pasal 24 ayat 1 mengatakan bahwa bumi adalah Allah. Mari kita lihat analog seorang ibu yang merindukan putrinya pada saat putrinya pergi ke kuliah. Bagaimana dia merasakan sosok putrinya karena kasih yang begitu besar melalui barang-barang putrinya yang ditinggalkan. Begitu juga dengan kasih Allah. Kita tidak bisa merasakan secara material, tetapi secara roh kita merasakan melalui alam yang indah ini. Cinta Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Pada bagian akhir, penulis memaparkan bahwa sebagai kaum naturalis, ia selalu menyempatkan dirinya untuk selalu pergi ke tengah-tengah hutan atau pergi ke gunung yang tinggi atau bahkan di tengah-tengah laut untuk mencari Tuhan Allah dan menumbuhkan imannya. Walaupun tidak memiliki waktu yang banyak untuk selalu menelusuri dunia luar ataupun pergi ke tengah-tengah alam untuk menumbuhkan imannya, tetapi kaum naturalis yang dikenal dengan selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi di titik terendah maupun titik tertinggi, ia selalu menyempatkan waktunya untuk pergi ke tengah-tengah alam untuk menemukan Tuhan Allah dan menumbuhkan imannya. Penulis juga mengatakan bahwa tuntutan terhadap pengalaman rohani dapat sama rakusnya dengan keinginan duniawi. Keinginan untuk mengalami kepuasan rohani perlu dikendalikan agar kita juga dapat mengembangkan hidup kita pada bagian atau bidang lainnya.